Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi ini pertemuan ke berapa ini? Ketiga ya? Iya, Iya, pertemuan ketiga. Pertama kita menyusun jadwal itu. Ya mudah-mudahan nanti untuk berikutnya kita bisa menyesuaikan jadwal itu tadi. Terus kemudian kedua kemarin tentang peluang ya. Betul? Eh, betul. tentang peluang itu ya. Ya, itu terus hari ini kita akan membahas tentang pengenalan bahasa pemrograman Pascal. Ya, jadi biar nanti lengkap. Nah, baik, sebelum ke sana perlu saya jelaskan bahwa sebentar lagi, besok itu ya kalau nggak salah itu, tanggal 27 ya. Iya, Pak. 27 itu kalian akan mengikuti tryout. Ya, tryout OSK. Jadi yang adakan Nganjuk, ya. Yang adakan dari Dinas Pendidikan, ya. Tapi tryoutnya nanti itu mestinya di sekolahan karena memakai komputer yang ada di sekolahan, ya. Itu. Nah, yang untuk komputer itu kemarin kan pesertanya kan ada tiga yang diminta ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan tadi malam kok ada informasi kalau mau menambah silahkan. Maka Pak Samsuri langsung menghubungi adminnya, menghubungi petugasnya atau panitianya, Mas Huda. Saya suruh nambah satu, jadi nanti ada empat. Alhamdulillah, jadi bisa bersama-sama semangat kita berjuang. Mudah-mudahan kalian lancar semuanya dan berhasil semuanya. Kalian bisa memberikan yang terbaik untuk SMA Gondang, ya. Yang penting semangat dulu, ya, semangat, berusaha semaksimal mungkin. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu enggak masalah, ya. Dalam arti begini, apalagi tryout ini kan kalian materi masih masih awal ya, jadi masih awal sudah ada tryout nggak apa-apa. Paling enggak tujuannya ini nanti kalian akan tahu, oh, model soalnya itu kira-kira seperti itu. Berarti apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi tryout ini? Ya, ini. Jadi jangan takut. Waduh, kok sudah tryout? Justru dengan adanya tryout itu kamu harus bersyukur, harus senang, harus semangat. Karena apa? Untuk menguji kemampuan kalian semuanya. Kemampuan kalau komputer, kemampuan di bidang apa program pascalnya bagaimana, terus kemampuan di bidang matematikanya bagaimana. Ya, makanya ini hari ini saya akan kasih sedikit tentang materi pemrograman Pascal, meskipun tidak langsung praktek, nggak apa-apa. Nanti suatu saat nanti kalau bisa dipraktekkan. Tapi kalau kalian ada komputer di rumah, itu bisa kalian praktekkan. Tapi untuk soal-soalnya nanti tidak ada yang praktek, semuanya adalah menjawab, ya, entah pilihan ganda entah pilihan isi, gitu ya. Jadi untuk tryout itu insya Allah akan diadakan besok tanggal 27. Nanti menunggu informasi berikutnya mengenai jamnya bagaimana, tekniknya bagaimana, itu nanti kita tunggu dulu dari informasi panitia. Yang penting kalian siapkan aja. Pertama siapkan mentalnya, ya, dalam mengerjakan hati-hati, jangan istilahnya ceroboh asal-asalan, tapi berusahalah semaksimal mungkin, ya. Ini jadi kalau kalau secara ilmu belum ada, ya paling nggak pakai insting, paling nggak pakai pemikiran-pemikiran yang logika. Wah, kira-kira yang benar ini, kira-kira yang anu ini, misalnya seperti itu. Saya yakin kalian akan menemukan semuanya itu, gitu ya. Ini mungkin ada pertanyaan tentang tryout sebelum kita masuk ke materi Pascal. Untuk pakaiannya itu seragam atau baju bebas? Nah, nanti 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 menunggu ya. Karena saya sendiri belum diberitahukan oleh pihak panitia dari Pak Waras dan lain-lain. Ya, nanti saya umumkan. Nanti saya tanyakan harus bagaimana, apa yang kalian harus bawa, dan seterusnya nanti ada informasi. Gitu ya.
Yang penting kalian siap untuk tryout dan jangan lewatkan kesempatan tryout ini. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa yang kiranya tidak mendesak dan tidak bisa ditinggalkan, ya kalian bisa ditinggalkan. Kalian harus ini momen untuk melihat seperti apa sih sebetulnya soal-soalnya nanti, dan akhirnya nanti seperti apa, dapat berapa dan seterusnya. Tapi jangan berkecil hati, misalnya waduh kok dapatnya sekian, jangan berkecil hati, justru ini nanti untuk meningkatkan kalian. Oh berarti saya harus lebih siap lagi, gitu ya. Ada yang lain mungkin? Ini Pak, jadi kan besok kan pelaksanaannya tryout-nya ya Pak. Iya. Nah, sedangkan apa itu materinya hanya ini nggak apa-apa ya Pak? Nggak masalah, nggak masalah. Kalian itu sebetulnya untuk matematika itu sudah banyak di diri kalian. Tapi yang namanya tryout itu tidak berpengaruh pada hasil kalian tanding tadi. Katakanlah ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Justru ada tryout itu kesempatan kita untuk lebih baik. Kalau nggak ada tryout malah repot. Jadi tryout hasilnya ini, apapun hasilnya, itu nanti tidak akan dimasukkan nilainya untuk tes nanti pada waktu babak yang sesungguhnya. Paham ini ya? Jadi untuk menguji diri saja. Entah nilaimu berapa itu nggak masalah. Mungkin hari ini kita tryout nilainya kurang bagus misalnya. Nanti karena kita tahu kurang bagus, kita mesti lebih semangat untuk belajar lagi karena sudah tahu kira-kira seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan nanti di berikutnya atau di tryout berikutnya atau bahkan pada waktu kalian bertanding nanti, kalian akan lancar, kalian akan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya, bahkan bisa menjadi yang terbaik. Itu kan luar biasa. Itu ya. Itu. Jadi jangan takut dulu. Ya, jangan takut dulu, semangat dulu yang penting itu. Ya, nih, tapi bukan berarti terus semangat tapi nggak mempersiapkan apa-apa, itu namanya ceroboh. Ya, ya semangat, ya kita harus mempersiapkan diri. Itu ya, Devina ya. Iya Pak. Nah, ada yang lain mungkin tentang tryout? Sudah? Saya sangat istilahnya melihat kalian belajar kemarin pada waktu pertemuan di Peluang kemarin, ya, itu sangat antusias. Ya, justru harusnya seperti itu. Jadi begitu ada persoalan ini, oh Pak saya bisa, saya mempresentasikan, kan jarang. Kita meskipun jarak jauh tapi kalian bisa presentasi, kalian bisa bertanya, kalian bisa menjawab dan seterusnya. Jadi tidak harus dari saya terus yang ngomong. Nah, tapi kalian kan ada kesempatan juga dan bisa mempresentasikan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian hasilkan. Itu ya. Itu luar biasa, itu namanya antusias. Sungguh-sungguh. Nah, itulah nanti yang akan insya Allah akan berhasil. Gitu. Sudah? Ada yang lain mungkin? Sudah. Cukup ya? Nah, coba perhatikan. Pada waktu kemarin saya share itu sudah saya share atau belum ya? Yang kuis tentang bahasa pemrograman Pascal. Sudah. Sudah dipelajari? Sudah, tapi belum paham. Paham Iya. nggak? Iya gitu Pak, belum. Ya, coba nanti kita coba ya. Ini coba saya bukakan itu lagi ya. Saya bukakan, kita bahas bersama-sama. Coba ya. Perhatikan. Ini seperti biasanya, ini saya rekam. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa melihat ulang di YouTube. Paham ya? Enak kan? Jadi kalau masih bingung, kalian bisa dilihat di YouTube lagi. Jadi nggak ada yang hilang. Ya. Ini. Sudah bisa melihat layarnya Pak Samsuri ya? Sudah Pak. Baik. Nah ini kemarin kan ini ya? Iya. Iya. Yang kemarin. Baik. Ini coba saya jelaskan satu persatu pelan-pelan. Ya.
pada hari ini kita akan belajar bahasa pemrograman Pascal. Terlihat jelas ya? Halo? Jelas. Jelas. Ya? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini masih dasar sekali dan masih awal. Nanti kita perdalami setelah kalian tryout ya. Nih, paling enggak kalian nanti akan tahu lebih dahulu. Nah, jadi bahasa pemrograman itu ada beberapa, kita menggunakan bahasa program pemrograman yang namanya programnya adalah program Pascal. Jadi karena yang diteskan pada OSN Olimpiade ini untuk TIK untuk komputer, itu program yang dipakai adalah program Pascal atau menggunakan Pre-Pascal ya. Ini, nah dasar-dasarnya seperti ini. Jadi kalau untuk membuat program itu kita awali dengan memberikan judul program. Judul program seperti ini. Judul program. Nah, judul program ini sifatnya itu opsional. Dalam arti apa? Dalam arti boleh kalian buat, kalian berikan atau diketikkan. Boleh tidak. Jadi tidak diberi judul pun juga tidak apa-apa. Tapi supaya jelas nanti programnya, ini program tentang apa dan seterusnya, itu lebih baik kalau kalian dalam setiap membuat program lebih baik kita berikan judul program. Nah, untuk memberikan judul program itu kita kasih perintah adalah program. Seperti ini, kelihatan ya di HP kalian. Program perintahnya diikuti dengan nama programnya. Nama programnya terserah kalian. Kalau perintahnya harus pakai tulisan program. Jadi kalau ada program stok pertanian, berarti apa maksudnya? Kita membuat program Pascal dengan nama apa? Stok pertanian. Ini. Jadi, kenapa ini dikasih garis bawah? Karena namanya itu ada spasinya. Jadi kita nggak boleh pakai spasi. Kalau menginginkan spasi berarti gunakan garis bawah seperti ini. Stok pertanian. Tapi kalau tidak menginginkan garis bawah seperti ini berarti dilengketkan langsung. Jadi nggak boleh ada spasi, stok pertanian. Itu ya. Ini tentang judul program. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Baik, saya lanjut. Itu judul program. Saya lanjut. Nah, sekarang kepala program. Bagian kepala program berisi deklarasi untuk tipe konstan, konstanta, usage, var, dan seterusnya. Jadi setelah ada judul, nanti ada kepala program. Isinya apa? Isinya untuk mendeklarasikan. Mendeklarasikan apa? Mendeklarasikan tipe variabel, konstanta, usage, penggunaan usage, variabelnya apa, dan seterusnya. Nanti ada contohnya. Jadi yang pertama tadi judul program, yang kedua kepala program. Ini masih bentuk aja. Baik, saya lanjut. Nah, ini. Tadi kan ada tipe, ada konstan, ada usage, ada variabel, dan termasuk juga ada judul program. Baik, ini ada penjelasannya. Nah, sekarang tipenya atau type-nya. Tipe ini, deklarasi tipe merupakan deklarasi untuk struktur data tertentu seperti array, record, pointer, dan seterusnya. Seperti ini. Tipe. Nih.
record, dan seterusnya. Diakhiri dengan n titik koma. Nanti saya jelaskan. Penutup deklarasi tipe menggunakan n diikuti dengan titik koma. Jadi nanti kalian akan menemukan ada n yang ada di akhir titik koma dan ada n yang diakhiri dengan titik. Jadi pada contoh ini kita mendeklarasikan tipe ya bernama T member yang bertipe record. Nggak apa, kalau kalian bingung dulu nggak apa-apa. Nanti kan akan jelas ya. Ini address, ini variabelnya merupakan array. Variabel apa? Tipenya apa? String, on, juga variabel tipenya string, dan seterusnya. Nanti pada contoh kalian akan lebih paham. Ini sekedar mengenalkan dulu. Nah, setelah tipe berikutnya adalah konstanta. Jadi konstanta itu merupakan tetapan nilai yang tidak bisa diubah. Jadi kita tentukan langsung P itu 3,14 atau kalian menentukan A itu sama dengan 9 misalnya. Jadi untuk memberikan konstanta sebuah nilai itu kalian bisa pakai perintah const seperti ini. const baru nama konstantanya apa? Konstantanya P. Berarti P sama dengan 3.14 dan seterusnya. Jadi di sini kalau ada tulisan seperti ini, maka maksudnya ada P adalah nama konstantanya. Nah, kemudian 3, 141592654 adalah nilainya. Jadi P itu punya nilai 3,141592654. Kalau saya bingung, ini sekedar memberikan nilai pada P dan diakhiri dengan titik koma. Ingat, setiap perintah itu selalu ya, kalau itu belum berhenti itu selalu diakhiri dengan titik koma. Jadi setiap garis perintah itu ada akhirannya titik koma seperti ini. Nah, jadi ini sarannya apa? Nama konstanta sebaiknya pakai huruf kapital atau huruf besar karena untuk menandai itu sebuah konstanta. Karena apa? Karena perintahnya menggunakan huruf kecil. Jadi nama konstantanya itu lebih baik kalau kita pakai huruf besar. Ini tadi berarti nama konstantanya apa? Nama konstantanya kalau kita sebut ini. P. Nilainya berapa? 3,1414. Nah, berarti sudah paham ya. Jadi tulisnya gitu. Dan ini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Nah, dan ini yang P sama dengan untuk memberikan nilai itu pakai tanda sama dengan. Jadi nggak boleh pakai titik 2 ya. Ingat. Ya. Kalau tanda titik ini 3 titik, ini namanya desimal ya. Jadi kalau pakai model Inggris seperti ini itu pakai titik, desimalnya pakai titik. Kalau di Indonesia pakai koma kan biasanya ya, 3 koma. Nah, kalau ini sebenarnya 3 titik. Ini desimal. Kalau di Indonesia titik itu untuk pemisah ribuan kan gitu kan ya. Kalau desimal pakai apa? Pakai koma. Tapi kalau ini pemisah ribuannya juga justru pakai koma, pemisah desimalnya pakai titik. Kita ngikuti alurnya itu aja. Paham ya ini ya? Konstanta ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang usage. Usage digunakan untuk mendeklarasikan library atau unit yang akan digunakan dalam program. Contoh ini ya. Coba ini penting sekali. Usage CRT. Ya. Usage CRT ini ya. Ini nanti berhubungan dengan penghapusan layar. Jadi layar nanti kita bisa berikan perintah clear screen CLR itu kalau sudah dideklarasikan pakai CRT. Nah, untuk mendeklarasikannya itu pakai apa? Mendeklarasikannya itu pakai usage perintahnya.
uses CRT, baru nanti kita bisa memberikan perintah untuk menghapus layarnya. Jadi seperti kalau kalian diajar di kelas papan tulis, ada papan tulis kan, mau menghapus papan tulis itu setelah dipakai, itu sebelumnya harus kita pesen dulu, ada alatnya untuk menghapus ya, pesen penghapus. Nah, pesennya apa? Pakai uses CRT ini, baru nanti ada perintah clear screen atau CLR SCR. Nanti ini sekedar menunjukkan uses itu apa sebetulnya ya. Nanti ada uses grab dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang sering digunakan uses CRT. Makanya nanti setiap program itu sebaiknya kalau kita mau ada penghapusan layar, membersihkan layar, itu berarti harus diawali sebelum program. Kita harus mendeklarasikan sebuah uses atau library uses CRT ini. Baik, kita lanjutkan dulu, nanti ada contohnya. Nah, kemudian tentang variabel, mendeklarasikan variabel. Jadi maksudnya apa kita mendapatkan variabel? Ya, maksudnya kita mendapatkan variabel apa yang akan kita butuhkan dalam program itu. Jadi misalnya contohnya gini ya, kalau kita mau membuat program tentang luas persegi panjang, coba, luas persegi panjang, berarti kita butuh variabelnya apa saja itu kan? Persegi panjang. Nah, panjang, terus apa lagi? Lebar. Lebar, terus apa lagi? Tinggi. Masa persegi panjang atau tinggi? Panjang kali lebar saja. Ya, panjang kali lebar. Berarti kan masa hanya 2. Lah luasnya nanti ditaruh di mana? Nah, luas sendiri kan butuh variabel. Jadi nanti kalau kita misalnya akan membuat program untuk menghitung luas persegi panjang, oh berarti kita butuh variabel luas, ya kan? Kita butuh variabel panjang, kita butuh variabel lebar. Nah, gitu. Nah, tipe datanya apa? Ya, tipe datanya apa? Real atau integer atau yang lainnya. Jadi nanti tipe angka itu harus ditentukan. Contoh seperti ini. Jadi format deklarasinya gini variabel. Kalau konstanta tadi diawali const, kan gitu ya? Iya kan? Const, kemudian nama konstantanya pi, terus sama dengan kan? Terus tipe data. Tapi kalau terus nilainya berapa? Tapi kalau untuk variabel perintahnya diawali apa? Var. Ya, var. Kemudian diikuti di bawahnya baris berikutnya adalah nama variabelnya apa. Terus titik 2. Terus tipe datanya apa. Ini bentuknya seperti ini. Maka contohnya ini tertuliskan umur titik 2 var dulu ya. Var. Kemudian umur titik 2 integer. Terus kemudian R, D, C titik 2 real. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan. Ini penting sekali. Var itu untuk apa tadi? Perintah untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian umur ini apa? Umur ini adalah nama variabel. R, D, C atau R itu apa? R juga variabel. D ini juga variabel. C itu variabel. Jadi kalau kita mau menuliskan memanjang ke bawah, boleh. Misalnya gini ya. Ini kan R, D, C. Ini kan 3 variabel sekaligus. Bisa kita buat R titik 2 real. D di bawahnya lagi D titik 2 real. C titik 2 real. Paham ya? Tapi karena itu sama-sama realnya, jadi ini tipenya sama, maka jadikan satu aja. Jadi R, D, C titik 2 real. Paham ya? Penulisan ini. Seandainya, coba saya tanya kalau paham. Kalau seandainya RDC ini integer, gimana menulisnya? Daripada di 2 baris ini. Gimana? Bisa nggak? Seandainya
ini R, D sama C ini juga integer sama seperti umur. Berarti nulisnya gimana? R, D, C, titik 2 integer. Nah ininya umurnya ikut enggak? Tidak. Seandainya, saya ulangi lagi, umur R sama D sama C itu sama, semuanya tipenya integer. Berarti tulisnya gimana? Umur Terus? R, D, T, titik 2 integer, Ya. titik koma. Jadi cukup berapa baris? Satu. Satu. 2 baris dengan perintah var. Jadi cukup var umur, R, D, C titik 2 integer. Tapi karena ini beda, maka dibuat seperti ini. Bisa ya? Jadi umur ini adalah nama variabel yang tipenya apa? Integer. R, D, dan C ini juga nama variabel yang masing-masing itu tipenya real. Paham ya? Ini juga seperti tadi, seperti konstan tadi, gunakan garis bawah ya untuk memisahkan nama variabel yang lebih dari satu suku kata. Jadi namanya misalnya umur siswa. Oh, berarti nulisnya apa? Umur underscore garis bawah siswa titik 2 integer. Bisa ya, paham ya? Ini ya, ini penjelasan ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk variabel? Cukup ya? Baik, kita lanjut dulu. Nah, sekarang tentang tubuh program. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi sebetulnya program itu yang dijalankan oleh komputer itu adalah yang ada di tubuh program ini. Nah, tubuh program ini merupakan bagian utama dari program itu sendiri. Dan diingat-ingat, tubuh program itu diawali dengan perintah begin seperti ini dan diakhiri n titik. Ini bukan titik dua ya, n titiknya satu. Titik yang satunya ini untuk menutup kalimat ini. Paham ya? Diawali begin, diakhiri apa? N titik. Jadi tubuh program. Saya lanjutkan. Nah ini, makanya contohnya seperti ini. Jadi sebuah program yang dijalankan itu mesti diawali apa? Begin. Terus di tengah-tengah ini ada perintah-perintah yang banyak sekali yang dikerjakan, yang akan dijalankan. Nah, baru penutupnya pakai n titik seperti ini. Nah, jadi untuk penulisan bikin n ini kalian boleh menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Nah, terus ini ada penjelasan tersendiri. Perhatikan juga penulisan n titik ini di sana harus diakhiri dengan tanda titik sebagai tanda kalau n ini adalah akhir dari tubuh program utama. Jadi ada program utama itu nanti sudah kalau n titik semua perintah yang ada di bawahnya n titik sudah tidak dijalankan. Jadi ini paling akhir harus selalu diakhiri dengan n titik seperti ini. Ingat ya. Jadi saya ulangi lagi, program itu yang dijalankan atau tubuh program itu selalu diawali begin dan diakhiri dengan n titik. Nah, kalau seandainya nanti kalian menemukan n titik koma gimana? Di situ ada n titik koma. Jadi bukan titik. Itu berarti gimana? Coba. Kalau menurut kalian? Yang di bawahnya masih perintah. Nah, betul. Jadi itu merupakan sub saja. Jadi masih ada terusannya nanti. Tapi kalau kalian sudah menemukan n titik, berarti program itu sudah
akhir. Semua perintah yang ada di bawahnya itu sudah tidak dianggap lagi, sudah nggak dijalankan, nggak dihiraukan. Yang dijalankan hanya yang ada di dalam bikin dan diakhiri n titik. Tuh tentang program tadi. Saya lanjutkan lagi. Nah ini gambarannya ya, gambarannya. Jadi kepala program tadi isinya apa saja? Isinya tadi ada program. Program ini untuk apa tadi? Ini membuat apa tadi yang masih ada? Judul. Nah, judulnya atau nama programnya, ya kan? Judulnya. Nah, ini program Hello World. Berarti apa? Program ini perintahnya, Hello World itu apanya? Judulnya. Ini Judul judulnya, program. nama program. Var tadi untuk apa? Perintah variabel. Nah, perintah untuk mendeklarasikan variabel. Nama variabelnya apa? MSG. MSG. Tipenya apa? String. String. Paham ya? Nah, ini jadi semua mulai dari perintah program sampai variabel, ada konstanta, ada tipe apa dan seterusnya, itu semua ditaruh pada kepala program. Oh, UCCRT itu semua ada di sini di kepala program. Jadi pesan apa itu semuanya ada di kepala program. Paham ya? Nah, kemudian setelah ada kepala program, baru yang dijalankan perintah-perintah itu adalah yang di tubuh program. Jadi tubuh program itu isinya diawali apa? Diawali bikin dan diakhiri apa? N titik. NTT. Ya. Jadi ini nyambung. Misalnya tadi variabel dideklarasikan. Variabel apa? MSG. Tipenya apa? String. String itu apa? String itu seperti karakter. Jadi ada string, ada numerik. Kalau numerik itu angka, bisa untuk hitungan. Nah, string itu bisa nama pulau. Kalau numerik itu misalnya harga, umurmu, atau nilai. Kalau mata pelajaran itu termasuk apa? Mata pelajaran string. Kalau bulan, Juni, Juli, string. Kalau misalnya nilai matematika, numerik. Usia, numerik. Kalau misalnya alat tulis, String. string. Dan seterusnya bisa ya membedakan ya. Nah, ini ada perintahnya. Coba kita sedikit ini perintah ini kita kupas. MSG ini kan nama variabelnya kan ya? Ya. Variabel ini tadi tipenya string. Variabel MSG titik 2 sama dengan hello world. Ini berarti apa maksudnya? Maksudnya begini. Variabel MSG ini diisi dengan sebuah data atau nilai. Datanya apa? Wow, MSG ini datanya adalah hello world. Kenapa kok diapit dengan tanda petik seperti ini? Ingat-ingat ya, ada tanda petik. Karena data ini merupakan data string atau karakter. Kalau angka nggak perlu. Misalnya MSG 100, jadi cukup MSG titik 2 sama dengan 100. Tidak perlu pakai tanda petik. Apa boleh pakai tanda petik? 100 gitu. Tidak. Atau kalau dipaksakan, akhirnya 100 nanti nggak bisa untuk hitungan, nggak bisa dihitung. Dikalikan berapa ya 0 karena itu merupakan string.
Makanya kalau 100 ya MSG titik 2 sama dengan 100. Paham ya? Nih, jadi ingat-ingat kalau diapit dengan tanda petik itu berarti datanya jenisnya apa? String atau karakter. Ya, ini. Nah, perintah ini mesti diakhiri dengan titik koma. Kalau ini nggak ada titik komanya, macet itu program. Gitu ya. Nah, baru kemudian ini ada write learn. Nanti saya kasih contoh. Write learn itu apa? Write learn MSG. Write learn dalam kurung MSG maksudnya apa? Tampilkan, tuliskan tentang isinya MSG. Maka program ini kalau dijalankan gimana? Dia di layar itu akan tampil apa? Isinya MSG apa? Hello world. Jadi nanti ini sudah nggak muncul lagi MSG, nggak muncul lagi write learn-nya, nggak muncul lagi. Langsung di layar itu akan muncul hello world karena perintah write learn. Paham ya? Tuh, jadi ada gambaran seperti itu. Nanti saya kasih contoh. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Lanjut dulu ya. Baik, lanjut. Nah, ini penulisan tipe data. Berbeda tipe data, berbeda pula cara penulisannya. Ini seperti apa? Ini coba perhatikan betul-betul, ini penting. String dan karakter, seperti yang Pak Sabtu jelaskan tadi. String dan karakter diapit dengan tanda petik 1. Contoh, petani kode. Ya, berarti ini petani kode. Itu berarti diawali dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda petik. Seperti tadi. Apa hello world tadi? Iya kan? Itu diawali dengan tanda petik, diakhiri tanda petik. Terus kemudian integer tidak diapit dengan tanda petik karena ini angka, jenis angka juga. Contoh titik 212 ini tadi. Contohnya 12 berarti nggak perlu diawali dengan tanda petik. Real tidak diapit dengan tanda petik. Real dengan integer itu sama-sama angka, ya, numerik. Jadi tidak perlu diapit dengan tanda petik. Nah, ditambahkan titik sebagai ganti koma. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi titik itu untuk desimal 13.4 dari 13,4 itu maksudnya seperti itu kalau di Indonesia kan. Ya, jadi real itu bisa pecahan. Tapi kalau integer itu apa? Bulat. Ya, kalau kalian ingin nanti datanya ada realnya, berarti mendeklarasikannya kalian harus pakai tipe real. Tapi kalau kalian ingin bulat, tidak ada pecahannya, berarti kalian harus mendaftarkan atau mendeklarasikan variabel itu pakai apa? Integer. Nah, ya, ini full, tidak diapit tanda petik. Tapi ini juga ini untuk logika ini. Ini isinya hanya true sama false. True itu apa? Benar, false itu salah. Ini biasanya hubungannya dengan if atau jika maka atau apa istilahnya suatu kebenaran logika, ya. Ini true atau false, benar atau salah. Nanti ada dua itu. Untuk tipe ini hanya isinya hanya dua itu, nggak ada yang lain. Ya, ini. Ya, ini mengenai tipe data. Tipe data itu ada 4 ini. Jadi ada yang string atau dan karakter. Ini ya. Terus pokoknya berhubungan dengan nama, dengan apa yang tidak untuk hitungan, itu berarti pakai apa? String atau karakter. Tapi kalau untuk hitungan itu berarti pakai apa? Integer atau real. Ya. Bedanya apa? Kalau integer nanti harus datanya atau angkanya itu bulat. Tapi kalau ada pecahannya berarti kalian harus pakai real. Gampang nggak? Nah, tapi kalau ada seperti logika, ada true sama false, berarti kalian harus pakai tipe Boolean. Nah,
Ini ya, ini tipe data. Nanti insya Allah akan tahu dengan sendirinya setelah kalian mengenal, bisa membuatnya. Nanti suatu saat kalian ada komputer nggak di rumah? Ada yang ada komputernya nggak? Atau laptop atau apa? Laptop, Pak. Ada? Ada laptop. Ada ya? Nah ada, nanti nggak apa-apa. Meskipun jarak jauh seperti ini, nanti saya ajari langsung. Ya, nanti mungkin pertemuan berikutnya. Ya, nanti diinstal dulu Pascalnya, ya. Nanti kita praktekkan bersama. Tapi kalau misalnya kan, wah Pak saya nggak ada, nggak apa-apa, jangan sedih, nggak masalah, mengikuti aja, insya Allah akan bisa. Ya, atau nanti bisa kalau di sekolah ada bisa kita praktekkan di sekolah. Tapi kalau di rumahmu ada, alhamdulillah berarti kalian bisa praktek secara jarak jauh, belajar secara jarak jauh, secara daring. Itu ya, paham ya? Baik, saya lanjut. Nah, sekarang ada instruksi. Instruksi disebut juga statement, merupakan fungsi yang akan menyuruh komputer. Ini katakanlah perintah. Seperti tadi ada instruksi, saya kembalikan dulu. Nah ini yang instruksi yang mana? Ini perintah. Write-learn, ini perintah. Ini instruksi. Instruksi tentang apa? Instruksi disuruh apa? Disuruh untuk menuliskan isinya variabel fsg, ini namanya instruksi. Baris-baris ini instruksi. Ya, ini ada berapa baris? Ada dua baris, berarti ada dua instruksi. Instruksi yang pertama apa? Apa ya? Instruksi yang pertama, komputer diminta untuk mengisikan bahwa variabel fsg itu isinya apa? Isinya suatu data yang namanya hello world. Datanya ini. Nah, kemudian setelah diisi, kemudian perintah berikutnya apa? Instruksi berikutnya write-learn dalam kurung fsg. Berarti komputer suruh menampilkan isinya atau suruh nuliskan isinya fsg. Oh, berarti nanti hasil akhirnya mesti apa? Outputnya, keluarannya sebuah tulisan apa? Hello world. Ada tanda petiknya enggak nanti keluarannya? Tidak ada, sudah hilang, ini tidak ada. Ini karena perintah, jadi aturan perintah. Bisa ya? Itu tentang instruksi itu seperti itu. Nah, ini ya, tahu ya instruksi ya, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Kalau contoh seperti ini diawali begin, di N ini berarti termasuk apa tadi? Ini termasuk program yang lengkap hanya sebagian? Sebagian. Kenapa? Ada yang tidak ada? Karena tidak ada kepala program. Jadi ini hanya ambil apanya? Tubuh programnya. Ini bisa dijalankan nggak? Tidak. Program yang hanya tubuhnya saja bisa nggak? Tidak. Kenapa? Karena keterangannya di kepala program. Coba dilihat. Ini ya. Ini perlu penting ya. Sebuah program paling sederhana itu hanya ada tubuhnya saja, yaitu hanya diawali bikin dan diakhiri entity, itu bisa dijalankan. Jadi tidak ada kepalanya nggak apa-apa, masih bisa dijalankan. Ya, ini ya. Karena apa? Seperti ini kan nggak butuh variabel, nggak butuh apa. Coba dilihat. Ini hanya instruksinya hanya disuruh apa? Write-learn itu perintah untuk menampilkan atau menampilkan di layar itu tulisan apa? Hello Pascal. Ya kan? Kemudian di bawahnya lagi write-learn lagi. Saya sedang belajar, berarti disuruh menampilkan apa? Saya sedang belajar. Berarti tampilan di layar monitor nanti apa? Hello Pascal. Dan Hello Pascal. Saya sedang belajar. Ada dannya? Tidak.
Di bawahnya atau di sebelah kanannya tulisan saya sedang belajar? Di Bawah. bawah. Di bawahnya. Karena apa? Karena kita pakai write learn. Ingat-ingat ya nih. Nanti ada write saja tanpa learn dan ada write learn. Kalau pakai write learn nanti misal write learn Hello Pascal, berarti nanti setelah Hello Pascal nanti pasti akan ditaruh di bawahnya. Tapi kalau tidak ada learn-nya, misal write Hello Pascal, di sini write saya sedang belajar, oh berarti nanti tulisannya akan Hello Pascal, terus di sebelah kanannya langsung satu baris saya sedang belajar. Nih, paham ya ini ya? Nih, nanti pada contoh di atas kita membuat 2 instruksi untuk menampilkan pesan di layar ini. Setiap instruksi harus diakhiri dengan apa? Titik koma. Jadi ini kalau kalian keliru nggak ada titik komanya, nanti macet komputernya, programnya macet, nggak bisa dijalankan. Ditunjukkan, oh kamu keliru. Nah, enak. Jadi ingat nanti oleh Pascal akan ditunjukkan bahwa itu keliru. Itu ya. Nih. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke. Kita lanjut. Komentar. Jadi di samping instruksi tadi juga ada komentar. Komentar adalah bagian yang akan diabaikan oleh komputer. Loh, bagian yang diabaikan kok malah disuruh membuat. Komentar digunakan untuk dokumentasi dan mencatat keterangan kode. Jadi ini komentar itu sifatnya apa? Sifatnya tidak dijalankan oleh komputer. Tapi ini pentingnya untuk apa? Hanya memberikan catatan. Ya. Nah, nanti lebih lanjut coba kita lihat seperti apa. Nah ini ada 3 cara penulisan komentar. Ya, yang pertama ya diawali dan diakhiri. Diawali dan diakhiri kurung dan bintang. Kurung kalau awal berarti kurung buka bintang, akhirnya adalah bintang kurung tutup. Jadi ini berarti komentarnya yang di sini ini, komentarnya di tengah. Jadi kalau misalnya kita memberikan komentar rumus luas segitiga, berarti nulisnya gimana? Kurung buka bintang, rumus luas segitiga, bintang ditutup, itu bintang kurung tutup. Kalau tidak ada tutupnya nanti semua yang setelah tulis ini bintang kurung buka bintang itu dianggap apa? Dianggap komentar. Jadi tidak dijalankan semuanya, nanti macet ya. Nih, nggak ada hasilnya. Atau kalau tidak pakai kurung sama bintang, berarti gunakan garis miring. Garis miring ganda seperti ini. Di sini komentar. Ya, tapi kalau yang ini berlaku hanya kalau satu baris saja, yang garis ini. Jadi yang kalau di bawahnya garis-garis berikutnya sudah tidak dianggap sebagai apa? Komentar. Ini hanya untuk satu baris. Tapi kalau yang ini tadi diawali dengan kurung buka bintang dan harus diakhiri dengan bintang sama kurung tutup. Tapi ingat penulisannya, bintangnya itu ada di tengah. Awal itu berarti kurung buka baru bintang, tutupnya mesti bintang kurung tutup, karena dibolak-balik. Atau kalau tidak pakai ini, kedua ini, kurung bintang atau garis miring 2 kali, kalian bisa menggunakan kurung kurawal. Jadi kalau kurung kurawal itu bisa seperti ini, diawali tanda seperti ini, kurung kurawal terbuka dan ditutup dengan kurung kurawal penuh tertutup seperti ini. Nah, kalau supaya nggak bingung ada contoh nih, coba lihat contohnya. Contohnya ini berarti yang komentar yang mana aja coba kalau kalian lihat. Coba siapa bisa? Dari contoh ini. Komentar ada di mana-mana. Di mana? Baris keberapa? Yang pertama dulu yang kamu temukan yang mana dulu?
Begin digunakan untuk memulai tubuh program. Nah, itu komentar. Terus mana lagi? Yang bawahnya yang setelah garis miring ganda. Nah, Ini adalah komentar. isi komentarnya apa? Ini adalah komentar. Nah, terus? Bawahnya lagi ini juga Juga komentar. Nah, terus bawahnya apa? Komentar termasuk apa? ada di mana-mana. Redline itu apa? Anu, Apa ya? In, Menampilkan terus? instruksi. Iya kan? Atau perintah. Perintah. Nah, perintahnya apa? Redline. Untuk apa redline tadi? Menampilkan Menampilkan apa? komentar. komentar ada Data di yang mana-mana. ada di dalam tangga kurung. Kurung. Paham ya? Jadi apa? Aturannya mesti ada redline, kurung buka, isinya apa, baru kurung tutup. Nah, kenapa tulisan komentar ada di mana-mana ini ada diawali tanda petik dan diakhiri tanda petik? Karena merupakan komentar. Ini komentar. Komentar ada di mana-mana ini komentar. Petunjuk. Petunjuk. Kan Instruksi. ini adalah data yang disuruh menampilkan tulisannya ini yang ditampilkan. Perintahnya yang mana yang memerintahkan? Redline. Paham ya? Redline itu diminta maksudnya komputer diminta untuk menulis apa? Komentar ada di mana? Betul. Berarti ini perintah. Perintahnya apa? Perintahnya redline. Isi yang diperintahkan apa? Redline komputer disuruh menuliskan apa? Disuruh menuliskan komentar ada di mana-mana. Berarti satu baris ini termasuk komentar atau termasuk instruksi? Instruksi. Paham ya? Nih. Terus kemudian ada entity. Entity ini untuk apa tadi? Mengakhiri tubuh program. Mengakhiri Tubuh program. Nah, mengakhiri semua program tadi. Berarti setelah ini kan tidak dijalankan, tapi ini ada apa ini? Bawah ini. Komentar. Komentar. Kok tahu komentar dari mana? Karena Ada kurung Di kurang. kurung. Diawali kurung awal, ya kurung awal dan diakhiri kurung yang akhir ini ya. Nih, makanya di sini komentar N digunakan untuk mengakhiri kode program. Ya kan? Dan ingat, untuk mengakhiri kode program N itu harus diakhiri dengan tanda apa? Tanda titik. Titik. Jadi kalau program ini nanti dijalankan tampilannya seperti apa? Ada apa? Apakah tulisan sebanyak ini tampil semua? Tidak. Tidak. Yang tampil hanya apa nanti? Komentar ada di Komentar mana? ada di mana-mana. Betul. Paham ya? Jadi kalian nggak praktek Pascal tapi kalian bisa membaca program itu luar biasa. Merasa kesulitan enggak? Enggak kan? Ya seperti itu sebetulnya. Nanti kalian pada waktu tes itu ya hanya ada ini perintah-perintah seperti ini, nanti keluarannya seperti apa? Seperti kalau sambil ditanyakan program ini kalau dijalankan nanti print apa? Akan muncul apa? Outputnya seperti apa? Kalian bisa menjawab apa tadi? Komentar ada di Komentar mana? ada Di mana-mana. Ya seperti itu nanti soal-soalnya. Nah, misalnya gini, loh, ini ada tulisan nih, ini adalah komentar, ini muncul enggak? Tidak. Tidak, kenapa? Karena perintahnya hanya menampilkan komentar ada di mana-mana. Nah, saya tanya, lah ini kok nggak tampil kenapa ini? Karena itu komentar. Betul, Jadi karena ini komentar. Lo kok tahu komentar dari mana? garis miring Garis ganda. miring. Diawali garis miring ganda. Gitu loh. Jelas ya? Cukup bisa dipahami sebuah program itu seperti itu? Atau ada pertanyaan? Halo?
dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Kita lanjut. Ya. Blok kode. Ya, blok kode berisi kumpulan instruksi. Blok kode dimulai dengan bikin dan diakhiri dengan end. Blok kode untuk tubuh program atau program utama diakhiri dengan tanda N-nya ya ini. N-nya ditandai dengan tanda titik. Sedangkan untuk blok kode yang lainnya diakhiri dengan tanda titik koma. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Program itu tadi mesti diawali dengan bikin, kan gitu kan ya? Diawali bikin dan diakhiri dengan N. Kan gitu. Kalau N-nya itu diakhiri dengan titik koma, berarti itu masih ada subnya, masih di dalamnya, masih ada lanjutannya. Nah, nanti kalau N-nya sudah ditandai dengan diakhiri dengan titik, N titik, berarti program itu sudah sampai yang paling perintah paling akhir. Gitu ya. Nih. Nah, ini contohnya. Contoh, coba. Diawali dengan tanda garis miring 2 kali, ini termasuk apa tadi? Komentar. Ini dijalankan enggak? Tidak. Tidak. Ya, program ini diawali apa? Berarti program utamanya ada di mana? Program utamanya diawali dengan bikin yang huruf besar ini, bikin ini, dan diakhiri yang mana? N titik. N titik yang huruf besar ini. Paham ya? Ya, yang blok itu yang ada di dalamnya ini. Utama yang ini diawali bikin, diakhiri N. Nah, sekarang bloknya mana saja? Ini mulai dari sini. Setelah ini program awal kalian disuruh untuk apa? Program ini disuruh untuk apa? Menampilkan apa? Kode utama. Instruksi di blok. Jadi pertama nanti tampilnya apa? Instruksi di blok kode utama. Kemudian ada perintah lagi. Ini saya kenalkan sekalian, wis. If X sama dengan Y, then. Jadi if itu apa toh bahasa Indonesianya? Jika. Berarti jika X sama dengan Y, maka apa? Maka yang dijalankan adalah perintah yang ada di blok bikin ini. Ada isinya enggak nanti? Ada tampilannya apa enggak? Jika ini X sama dengan Y? Tidak. Kenapa kok tidak? Itu komentar. Betul. Karena jika X sama dengan Y, yang diperintahkan nanti hanyalah sekedar komentar. Meskipun ada tulisannya maka ini blok kode ini berada dalam blok kode utama. Ya nggak akan tampil apa-apa. Tapi yang dijalankan adalah apa? Jika X sama dengan Y, yang dijalankan adalah yang mulai ini bikin ini sampai N titik koma yang ini. Paham ya? Ini. Baik. Nah, ini kalau X sama dengan Y. Kalau tidak gimana? Kalau tidak sama dengan Y. Kalau tidak, maka yang dijalankan yang berikutnya. For ini. For I titik 2 sama dengan 1 to 10. Do. Maksudnya apa? Ini kalian saya jelaskan. For itu apa dong? Untuk. Berarti untuk variabel I sama dengan 1 sampai 10. Jadi nanti ada perulangan program putar-putar sampai 10 kali. Mulai I sama dengan 1 sampai 10. Do apa? Kerjakan apa? Kerjakan perintah yang ada di bikin sama N ini. Berarti ini ada berapa blok ini? 3. Nah, 3 itu yang mana saja? Yang atas. Blok utama, bikin besar ini sama in titik ini, sama blok yang ini ya, yes. sama blok For. Nah, blok for itu isinya apa? Nanti tampilannya apa? Ada perintah nggak di sana? Enggak.
Perintahnya apa? Ada instruksi enggak di blok for? Ada tahu instruksi? Write learn I tadi isinya apa? I Satu tadi 10. mulai dari 1 sampai 10. 10. Berarti nanti tampilan di layar apa? Tampilan di layar nanti adalah angka, sebuah angka mulai angka 1 sampai angka berapa? 10. 10. Memanjang atau ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Memanjang atau ke bawah? Ke bawah. Kenapa kok ke bawah? Karena instruksinya Right one. write apa? Write learn. Ada learn-nya ini. Tapi kalau misalnya saya ganti learn-nya nggak ada, hanya write dalam kurung i, maka nanti hasilnya akan ada tulisan angka 1 sampai 10, tapi itu horizontal atau memanjang. Jadi 1 di sebelah kanannya 2, di sebelah kanannya 3, di sebelah kanannya lagi 4 sampai berapa? 10. 10. Tapi karena ini pakai write learn, berarti gimana hasilnya? Ada tulisan 1, di enter lagi ke bawah 2, kan gitu kan? Di enter lagi ke bawah ada 3 sampai nanti ada yang ke 10. Coba ini kalau saya rubah sedikit misalnya. Ini misalnya saya rubah for i titik 2 sama dengan 2 to 10. Hasil tampilannya apa nanti? 2 sampai 10. 2 sampai 10. Ada berapa angka itu nanti? Ada 9. 9. Bisa ya? Misalnya ini saya tulis perputarannya kan ini 1 sampai 10. Saya ganti misalnya for i sama dengan 1 to 1000. Berarti nanti ada tulisan di situ angka 1 sampai 1000. Jadi untuk menuliskan 1000 tidak harus kita nulis write learn sampai 1000 kali, enggak. Cukup satu perintah tapi pakai ini di dalamnya for ini. Pengulangan, jadi diulang-ulang. Itu ya. Dari intinya tadi ini program ini hanya mencontohkan blok saja. Jadi ini tadi ada berapa blok ini tadi? 3. Ada blok utama yang diawali bikin besar ini sama NTT ini. Blok yang kedua adalah blok mulai ini yang untuk hasil if ini ya. Ini kan bikin ini sampai n titik koma yang ini. Blok yang ketiga adalah blok yang hasil dari for. Hasil dari for itu diawali dari bikin yang ini sampai n titik koma yang ini. Nah, seandainya pengen lengkap berarti di atas sana sebelum bikin ini ada apa? Kepala program. Nah, kepala program ada apa saja tadi? Tipe. Variabel. Nah, terus apa lagi? Yang untuk pertama konsisten. kali Judul. judul, ya kan? Ada apa lagi? Deklarasi tadi, variabelnya apa dan seterusnya. Kalau ini variabelnya apa ini? Yang ini, kalau ini butuh variabelnya apa aja ini? X Terus dan Y. terus apa lagi? Masih satu? Ini variabel ini. Jadi setiap pengganti, jadi sebuah ada nilainya itu adalah variabel. Ada X, ada Y, ada I. Ada 3 variabel ini. Ya, paham ya? Nih. Ya, ini. Nah, baik, saya lanjutkan dulu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan.
nggak pertanyaan yang perlu tanyakan tentang pemrograman ini? Bentuknya seperti itu, bloknya seperti itu, perintah-perintahnya seperti itu. Halo? Tidak. Tidak? Saya lanjut ya. Baik, saya lanjut. Coba. Nah, ini contohnya program. Coba kalian cermati. Bisa terlihat nggak di situ? Terlihat tapi kecil-kecil, Pak. Nah, bisa dibesarkan? Bisa. Bisa dibesarkan ya? Karena ini terpaksa harus seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya. Coba ini. Ini coba program belajar Pascal. Ya, UCCRT level. Ini kepala programnya di mana ini? Dari program Mulai program sampai nyata. nyata ini ya. Ini. Dari tubuh programnya yang mana? Bikin sampai end. Nah, ini ya, ini. Jadi ini deklarasinya ini ada UCCRT. UCCRT itu tadi seperti tadi. Ya, kemudian ada label. Ada konstanta. Konstantanya apa? A. Nah, jadi boleh ini ditulis di bawahnya boleh. Dilangsungkan juga boleh. Tergantung kalian tipe ini bisa ditulis gimana? Kalau ingin di bawahnya berarti tipe di enter terus nyata sama dengan real kan gitu kan? Variabel juga begitu, ini penulisan cara yang lain. Variabel bisa juga ditulis di enter ke B.2 integer, C.2 nyata. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita amati perintah ini. B.2 1 berarti apa? memberikan nilai variabel B itu sama dengan berapa? 1. Seandainya B ini saya isi bukan 1, saya isi dengan Merapi gitu boleh nggak? Tidak. Kenapa? Soalnya kan yang jelas integer. Nilai. Oh, ya. Kalau Merapi itu apa? Termasuk apa? String atau karakter. Ya, gitu ya. Ya, ini saya lanjutkan ya. B itu isinya 1, diingat-ingat. Kalau perlu catat. B itu 1. Kemudian C itu isinya apa? C itu isinya A plus B. A plus B. A-nya tahu enggak? A-nya yang konstanta. Karena A konstanta sudah ditentukan berapa? 15. 15. Berarti C-nya berapa nanti kira? Itu buat dicatat. 16. Kalau nanti ngerjakan soal. 16. C-nya berarti 1. A-nya 15 tambah 1 berarti 16. Ingat-ingat ya. C-nya 16. Nah, kemudian di bawahnya ada perintah apa? Return hasil sama dengan, ya kan? Berarti disuruh apa ini? Tanda petik toh, tanda petik hasil sama dengan tanda petik. Berarti disuruh apa? Menuliskan tulisan hasil sama dengan, kan gitu kan ya? Nah, kok ada spasinya? Ada spasinya ini berarti supaya apa? Supaya nanti setelah sama dengan itu ada jaraknya. Paham ya? Kalau tidak ada spasinya, ini langsung lengket gini petiknya, berarti nanti tulisan hasilnya nanti adalah langsung sama dengan langsung angka. Paham ya? Nah, kemudian koma itu pemisah perintah. Berarti pertama disuruh menuliskan hasil sama dengan, yang kedua disuruh menuliskan apa? Menampilkan apa? Menampilkan nilai C. C tadi berapa? 16. Nah, ini kok ada 3.2,2. Maksudnya apa? 3 ini menunjukkan ruangannya atau digitnya. 3 ini. 2 ini menunjukkan desimalnya. Berarti nanti kenapa kok ada desimal untuk C?
C tadi tipenya apa? Nyata. Nyata atau real? Real itu ada pecahannya kan tadi ya. Yang nggak ada pecahannya tadi apa? Real. Yang nggak ada pecahannya integer. Karena ini real maka disiapkan ini. Ya, nanti banyak yang ada cuma 2. Terus kemudian untuk apa namanya digitnya nanti ada 3 maksimal ini. Nah berarti nanti akan disuruh menampilkan apa tadi? Friedland disuruh menampilkan hasil sama dengan nilai C, ya. Nih kemudian di bawahnya lagi Friedland C tadi, ya. Ini terus Friedland latihan. Nah, Friedland latihan berarti apa? Disuruh menuliskan tulisan latihan. Ya, ini Gutu 1. Ini perintah untuk apa? Gutu 1 ini perintah untuk kembali ke label 1 ke atas ini. Jadi kalau kita ingin kembali ini berulang, maka kita tulis label gini, label 1. Kalau kita tulis butuh perintah butuh 1, berarti nanti perintah itu akan tidak ke bawah ini, tapi kembali ke mana? Ke atas lagi ini, terus ke bawah dan seterusnya. Ini nanti Python yang pemrograman ini jalankan enggak? Tidak. Karena apa? Oh, maaf. Bukan kembali ke atas, maaf. Bukan kembali ke atas. Label ini adalah mendeklarasikan bahwa ada nanti label 1. Tapi ini kembali kemana? Melompat kemana? Ke tulisan 1.2 gitu. Jadi menuliskan label itu 1.2. Jadi untuk melompatkan. Jadi nanti Friedland pemrograman dijalankan enggak? Tidak. Dia nggak akan tertulis, maka dia akan lompat ke sini 1 ke sini. Baru yang dijalankan apa? Friedland Pascal. Disuruh apa ini? Menampilkan tulisan Pascal. Baru kemudian terakhir apa? NTT. Berarti program itu sudah berakhir atau belum? Sudah berakhir. Jadi kalian bisa membayangkan tulisannya apa nanti hasilnya ini tadi. Ini kan hasil ini. Hasil tidak sama dengan 16.00. Ya kan? Terus latihan. Kira-kira hasil ini benar atau salah? Coba kalau kalian kita cermati dari situ tadi. Ada salahnya enggak hasil itu? Tidak? Yang hasil C-nya. Harusnya ada apa itu? Ada 3. Harusnya ada apa? Setelah ini. Hasil sama dengan 16.00 itu yang mana itu? Perintah dari yang mana ini? Yang hasil dari ini. Friedland hasil titik sama dengan C.23.22. Ini yang ini hasilnya. Terus setelah itu apa yang belum tampil ini? Desimal. Yang belum tampil itu adalah yang ini sebetulnya. Friedland C itu hasilnya apa berarti? 16. 16. Iya kan? Ini harusnya ada lagi bawahnya ini. Mungkin terlupakan pada waktu ngeteknya. Ya, paham ya? Tahu ya kelemahannya ini ya, kurang tepatannya. Harusnya ini kalau hanya seperti ini, berarti ini nggak usah ditulis. Friedland dalam kolom C ini nggak usah ditulis. Langsung Friedland hasil sama dengan ini, terus baru di bawahnya Friedland latihan, ya kan? Terus butuh
masuk ke sini berarti Pascal. Lah ini pemrograman kenapa kok tidak ditampilkan? Dilengkapi karena ada tulisan Karena buku. perintah apa? Buku 1. Sampai di sini itulah programnya seperti itu. Namun kalian tidak dipraktekkan di Pascal aja juga tahu seperti itu, bisa membaca program. Justru yang penting itu kalian bisa membaca programnya ini. Kalau kalian bisa membaca program seperti ini, kalian membuat program di Pascal lebih mudah karena nggak mikir, hanya memikirkan susunannya, nanti hasilnya biar komputer yang jalankan. Tapi kalian di sini memikirkan programnya juga memikirkan hasilnya nantinya. Makanya seperti ini, cara berpikirnya seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu tanyakan. Yang soal yang menampilkan hasil koma T titik 23.22 itu gimana Pak tadi? Ini ya, perintah write-len tanda petik hasil spasi sama dengan spasi tanda petik koma. Jadi perintah write-len itu akan menampilkan data yang ada di dalam tanda kurung. Ingat-ingat itu ya, yang ada di dalam tanda kurung. Yang data yang ada di dalam tanda kurung itu bisa karakter, bisa numerik, bisa apapun, pokoknya apa yang ada di tanda dalam kurung itu akan ditampilkan. Nah, sekarang misalnya gini, dalam tanda kurung ada tanda petik hasil sama dengan tanda petik, berarti ini diminta untuk menampilkan tulisan apa? Hasil. Hasil sama dengan, iya kan? Ini hasil sama dengan sampai di sini. 16-nya belum tampil kalau hanya ini. Koma itu pemisah perintahnya. Yang kedua disuruh memerintahkan tampilkan apa? Nilai C. Dengan aturan bagaimana nilai C itu? Aturannya ya, digitnya, jadi banyaknya angka harusnya itu 3 dan desimalnya itu ada 2. Pengaturannya gitu. Ini jadi maksimalnya ini 3. Berarti makanya ini hasil sama dengan itu perintah karena ini yang ada di dalam tanda petik ini. Nah, kemudian 16,00 ini hasil yang mana? Hasil yang C.2 ini. Paham ya? Ini. Nah, kenapa kok 00,00? Karena ini ada perintah apa tadi? Desimal. 2. Banyaknya angka desimal itu 2, maka ini ada 2 digit setelah koma. Kalau ini saya ganti 3 gimana? 16,000. Kalau saya ganti 1, 16,0. kalau saya ganti 0, 16. 16 aja. Kalau misalnya ini hasil ini saya hapus sampai di sini, hanya saya tuliskan C.2 3.22. Hasilnya apa nanti? 16,00. Tulisan hasil tidak ada. Paham ya? Ini gunanya tadi. Nah, harusnya di bawahnya ini enter masih ada ini write-len C. Karena ini tidak ada aturan ini, nanti harusnya di sini ada angka berapa? 16. Ini kurang 1 baris sebetulnya. Baru nanti ada tulisan latihan. Tapi tidak ada pemrograman karena apa? Karena ini loncat. Loh, kok ini ada Pascal dari mana? Dari mana Pascal ini? Yang perintah lompatnya itu 1. Karena terakhir ini write-len Pascal. Seandainya ini coba saya ubah. Seandainya latihan ini saya tidak pakai write-len, tapi saya pakai write saja, di mana perubahannya? Tidak ada lennya. Write latihan dan seterusnya. Ditulis di sampingnya. Apa? Tulis di sampingnya. Apanya?
Latihan. Latihannya ditulis di mana? Di samping jawaban yang atasnya. Nah, itu yang kalian harus tahu. Learn ini, learn yang ini akan mempengaruhi bukan yang di atasnya, tapi akan mempengaruhi hasil berikutnya. Jadi setelah menuliskan latihan, kalau ada learn-nya dia di enter dulu, baru menuliskan hasil berikutnya. Tapi kalau tidak ada learn, write latihan, maka hasil yang berikutnya nanti akan tidak ada enternya. Dia akan dituliskan di sebelah kanannya latihan. Berarti apa? Latihan Pascal. Latihan Pascal kalau tidak ada learn-nya. Paham ya? Kalau ini saya terbelah, write learn latihan, write Pascal. Pengaruhnya ada pengaruhnya enggak? Ini write Pascal. Tidak, Tidak. Kenapa kok tidak? karena Ini sudah yang Karena atasnya sudah sudah tidak ada lagi hasilnya, ya kan? Ya tetap seperti ini. Tapi kalau seandainya gini, ini tidak saya kasih learn, write aja gimana? hasil sama dengan 16,00 Terus latihan. latihan, terus Bawahnya bawahnya Pascal. Pascal. Paham ya? Ya itu loh. Ya itu kita harus jeli nanti kalau ada perintah-perintah di soal-soal, kalian harus hati-hati, teliti. Makanya Pak Samsuri kalau pas memberikan soal itu kerjakan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, yang teliti, hati-hati, itu ya seperti itu tadi. Nah itulah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. lanjut Pak. Lanjut, oke, masih ada beberapa slide ini. Operasi input output. Ini sudah kita bahas di depan sebetulnya. Sedikit. Setelah Anda paham apa itu variabel dan tipe data, sekarang kita akan belajar dasar input output pada Pascal menggunakan write dan read. Yang kita sudah pelajari yang mana tadi? Right. Write. Tinggal mempelajari apa? Read-nya. Read. Ya, kalau write tadi untuk apa? Menampilkan. Berarti itu termasuk operasi yang mana? Yang input atau output? Output. Output. Berarti yang kita pelajari tadi adalah output. Ya, nanti inputnya pakai read. Jadi memasukkan data itu bisa pakai read, bisa langsung dimasukkan. Seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Seperti pakai konstan saja, A sama dengan 15, berarti ini memasukkan nilai A itu sama dengan 15. Tapi itu dimasukkan langsung di program, nggak bisa dirubah, tidak semau kita. Tapi kalau nanti pakai read, kita bisa semaunya. Read ini nanti akan kita bisa kesempatan memasukkan data pada waktu program berjalan di tengah-tengah gitu. Berapa umurmu? Misalnya gitu. Tapi kalau yang langsung memasukkan ke variabel, ini langsung sudah dimasukkan pada waktu apa? A sama dengan 15, berarti ini dimasukkan pada waktu apa? Atau B sama dengan 1, ini dimasukkan pada waktu apa? Pada waktu kita membuat program itu sudah dimasukkan, nggak bisa dirubah-rubah lagi kan kalau programnya tidak dirubah. Nah, tapi kalau pakai read nanti fleksibel. Ya, coba kita lanjutkan. Perintah output, nah ini nih. Kan tadi kamu benar. Perintah output itu bisa pakai write, bisa pakai apa? Write learn untuk menempelkan output di layar. Bedanya apa? Jika menggunakan write learn line, jadi Pak Sabri jelaskan tadi, akan mencetak dengan mengganti baris. Sedangkan perintah write learn yang tidak diikuti argumen hanya mencetak baris kosong. Jadi kalau kalian ingin membuat baris kosong ada jarak, biar rapi, biar bagus ada jaraknya, gunakan aja write learn. Jadi misalnya ada write
1, write learn 1, terus write learn 2, hasilnya apa? Write learn 1, write learn saja bawahnya, terus bawahnya lagi write learn 2, hasilnya apa? 1 Heeh. spasi 1 terus garis kosong garis kosong terus 2. 2. Paham ya? Kalau gini misalnya, write nama saya, write nama saya, tanda petik ya, write dalam kurung nama saya. Ini belajar pakai bayang-bayang, ilmu bayangan. Coba kita tulis, bisa enggak? Write dalam kurung tanda petik nama saya, tanda petik kurung tutup, terus baru write learn, terus bawahnya lagi write dalam kurung tanda petik Joko, tanda petik kurung tutup, hasilnya apa? Nama saya. Nama saya garis kosong Joko. Nah, karena apa loh Pak, tadi pakai write, iya, tapi karena kan di bawahnya ada write learn, meskipun ditaruh di sebelahnya, tapi karena ada learn kan tetap di enter nanti. Ya, paham ya? Ini ya, nanti kita bisa coba kita lihat. Saya teruskan dulu ya. Perintah input, kalau perintah output tadi pakai write atau write learn. Perintah input juga gitu, ada read learn. Ini digunakan untuk masukkan input data lewat keyboard. Jadi kita bisa memasukkan lewat keyboard ke dalam suatu variabel, sama seperti write dan write learn. Perintah read akan membaca masukan dari keyboard tanpa memindahkan posisi kursor setelah pembacaan. Sedangkan read learn akan membaca masukan sekaligus memindahkan posisi kursor. Jadi kalau ada learn-nya, itu akan membaca berikutnya yang ada di bawah. Ya, nih. Ya, nanti ada contoh-contoh itu kita lihat. Yang penting kalian pahami bahwa perintah yang termasuk output itu pakai write sama write learn untuk menampilkan. Untuk yang memasukkan data itu bisa pakai perintah input, yaitu pakai read atau read learn. Nah, ini contohnya. Input, output. Coba dilihat ini. Terlihat dari situ ya. Kecil, tapi bisa kalian perbesar ya di situ. Iya, bisa. Bisa ya. Coba kita analisa satu persatu biar kalian paham. Program input output ini termasuk apa? Judul. Perintahnya yang mana? Judulnya yang apa? Judulnya yang input output. Perintahnya pakai apa? Program. Paham ya? Satu baris ini ya. Uses WinCRT. Hampir sama tadi. Berarti kita pesan CRT. WinCRT kalau ini. Kalau cukup sebetulnya bisa uses CRT juga bisa. Ini untuk perintah yang mana ini nanti? Ini saya beritahu. Ada perintah ini. Clear screen. CLR. Apa maksudnya perintah ini? Ini perintah untuk menghapus layar. Maksudnya apa? Maksudnya begini, coba perhatikan. Sebelum menuliskan perintah masukkan nama npm, ini dihapus dulu layarnya, dibersihkan sih. Seperti kalau kita misalnya ada Bapak Ibu guru mau menjelaskan, coba anak-anak dihapus dulu. Berarti kan oleh siswa kan dihapus papan tulisnya. Kalau dihapus berarti papan tulisnya gimana? Bersih. Kalau bersih berarti ditulisi kan enak. Berarti tulisan berikutnya apa tampilannya? Kalau ini, perintah ini. Masukkan nama dan npm baru sering n. Kan gitu kan? Paham ini ya? Jadi ini perintahnya. Perintah menghapus layar itu apa tadi? Ini diingat-ingat. Kalian harus hafal betul. Perintahnya pakai Clear
screen. Atau tulisannya apa? CLR SDR. Ingat harus ditutup dengan diakhiri dengan apa? Titik koma. Titik koma. Titik koma. Nah, perintah ini bisa dijalankan kalau sudah dipesankan alatnya, penghapusnya. Misalnya pakai perintah apa? Perintahnya. Pesannya pakai apa? Pakai Use uses win CRT win atau CR. uses CRT. CRT. Paham ya? Ini kegunaannya ini dengan ini gandengan nggak? Ini mesti ada seperti ini. Kalau ada perintah ini tidak ada, ini nggak bisa dijalankan. Kalau ada uses CRT tanpa CLR clear screen ini bisa dijalankan nggak? Program ini Tidak. bisa nggak dijalankan? Bisa dijalankan, tapi nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya ada perintah ini tanpa ada usage, programnya macet nggak? Macet. Macet. Karena apa? Kita minta sesuatu tapi tidak ada barangnya. Paham ya? Tapi kalau ada usage tanpa clear screen, macet nggak? Tidak. Karena apa? Kita siapkan barangnya tapi tidak digunakan. Tahu ya logikanya ya? Paham ya? Kalau ingin itu berguna berarti apa? Ya harus ada usage CRT, ya juga harus ada perintah clear screen atau CLR. Nah, sampai di sini paham ya gunanya ya? Nah, sampai sini usage tadi sudah tahu. Terus var nama, npm, titik 2 string maksudnya apa ini? Variabelnya nama, Nama, npm. Tipe datanya string. Ini ada berapa variabel berarti kalau gitu? 2. Apa saja? Nama, Nama dan npm, Dan npm masing-masing tipenya string. nah, gitu kan? Nah, kemudian tubuh programnya di mana ini? mulai dari begin Bikin sampai NTT dengan titik ini. Oke. Terus pada tubuh program ini perintah awal disuruh apa? Clear screen. Clear screen. Untuk apa tadi? Menghapus. Menghapus layar. Nah, kemudian kalian harus sambil membayangkan. Kemudian setelah dihapus layarnya terus disuruh apa? menulis Menulis apa? masukkan nama dan npm. Hanya sekedar tulisan loh ya, bukan disuruh memasukkan dah. Hanya sekedar ada tulisan masukkan nama dan npm. Kan gitu kan ya? Terus ada apa lagi? Disuruh nulis tanda seperti ini. Min ini. Tulisan ini ada di mana ini? Kalau kita melihat perintah ini, tulisan ini ada di mana? Di sebelahnya tulisan masukkan nama dan seterusnya ini atau di bawahnya? Di sebelahnya. Sebelahnya. Kenapa kok di sebelahnya? Karena perintahnya Betul. Jadi kita nggak usah memandang nanti betul atau salahnya, tapi kita kupas di sini, ya. Ini berarti tanpa lem, berarti kalau lem berarti tulisannya nanti ada di sebelah kanannya, kan gitu kan ya. Kemudian di sebelah kanannya di bawahnya lagi ada perintah write nama Anda titik 2. Berarti apa? Ini di bawahnya atau di sebelah kanannya tulisan ini? kanan. Sebelah kanan lagi. Jadi nanti masukkan nama Anda, terus garis terus apa lagi? Nama Nama Anda. Anda titik 2 kan gitu kan. Baru Iya. readlen ini perintah untuk apa tadi? Memasukkan Data. data. Yang dimasukkan data itu terus kemudian dimasukkan ke variabel apa? Nama. Nama. Berarti nama nanti menunggu perintahnya mengisikan. Kalian mengisikan lewat keyboard. Misalnya nama. Berarti nama Anda titik 2 terus disuruh mengisikan nama. Berarti kalian ngetik kan? Bisa dibayangkan ya? Ngetik, bisa diketik Joko. Ingat-ingat, berarti nama itu isinya apa? Variabel ini. Joko. Kemudian di bawahnya lagi ya, write
NPM Anda disuruh apa ini? Menuliskan Menuliskan NPM NPM Anda. Anda. Titik 2 readline NPM. Berarti disuruh apa ini? Disuruh memasukkan kan NPM. NPM. Tadi variabelnya kita ngetik NPM nomornya berapa? Kita tulis dulu 13 misalnya. Kemudian di bawahnya lagi akan di bawahnya di sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Berarti titik-titik garis-garis gitu ya, min gitu ya. Terus di bawah di sebelah kanannya di bawahnya lagi nih, write nama Anda. Sebelah kanan. Sebelah kanan lagi nama. Berarti tulisannya ada apa nanti? Sebelah kanannya. Joko. Nama NPM. Anda, ya kan? Anda. Terus namanya Joko, kan gitu kan? Ya. Terus di sebelah kanannya lagi akan ada apa? NPM. NPM. Terus sebelah kanannya lagi ada apa? Nomornya kan? 13 atau berapa? Berarti nanti akan ada tulisan nama Anda Joko, NPN Anda dan NPN Anda 13, kan gitu kan? Nah, sekarang ini coba saya kasih tahu. Ada readline titik 2. Readline titik 2 ini readline tadi untuk apa toh? Mengisi data. Memastikan data kan? Kalau tidak ada variabelnya seperti ini hanya untuk menunggu supaya kita sempat melihat hasilnya. Jadi kalau tidak ada readline ini program langsung berjalan, kita nggak sempat melihat. Tapi kalau ada readline menunggu kita menekan sesuatu, masukkan sesuatu. Jadi di enter atau di apa gitu. Tapi sebelum kita enter, kita akan bisa melihat tampilan write ini tadi. Paham ya? Jadi readline ini gunanya hanya untuk menahan saja supaya tampilan write ini sudah tampil. Nah, readline ini atau n titik ini akan dijalankan kalau apa sudah diapakan? Ada N Ada di akhir. di enter dulu atau di apa, ditekan sesuatu, di enter misalnya, baru berhenti kan gitu kan. Tapi kalau tidak di enter, nanti masih ada tampil ini, nggak berhenti programnya. Jadi n titik ini akan dijalankan kalau sudah ada data yang dimasukkan lewat perintah, karena perintah read len yang dimasukkan apa sementara, enter atau apa. Tapi kalau yang ini yang dimasukkan harus namanya. Kalau yang ini harus yang dimasukkan apa? N Nomor NPM. Nah, coba kalau kita cermati dari ini tadi, tampilannya kira-kira bagus enggak? Panjang. Bagus juga, jelek ya? Harusnya apa? Harusnya apa? Supaya bagus. Yang dirubah di mananya? Perintahnya. Perintahnya yang di mana? Write-len. Harusnya pakai Write-len. bisa ya? Harusnya di sini write-len, masukkan nama ini. Berarti ini tulisannya di atas kan, atasnya baru ada titik-titik kan gitu kan, di bawahnya baru nanti ngisikan nama kan gitu kan, nama Anda titik 2. Nah kalau ini pakai write-len apa write aja? Kalau yang ini nama Anda titik 2 lebih baik gimana ini? Sama ini readline ini lebih baik di bawahnya, tulis namanya lebih baik di bawahnya atau di sebelah kanannya? Bawahnya. Di bawahnya, berarti nama Anda titik 2 Sebelah di kanan. bawahnya. Ya boleh saja, tapi bagus enggak? Tidak. Lebih baik write nama Anda baru readline, berarti nanti nama Anda titik 2 ngetiknya di sebelah kanannya titik 2 gitu lah. Kalau yang ini lebih baik apa tadi write kan gitu kan ya. Seperti juga yang ini sebaiknya gimana ini? Write NPM Anda baru readline ini, ya kan? Oh, Baru ini iya. write-len nanti di bawahnya, ya kan? Ini baru write-len nanti kan? Berarti nanti hasilnya ada apa? Hasil baris paling bawah ada apa? Baris paling bawah atau paling kanan kalau ini? Ada Nama nama Anda. Anda, terus Joko. Joko, misalnya kalau kita isi Joko, terus dan NPM Anda NPM Anda 13. 12 atau berapa tadi? Gitu ya. Bisa dipahami untuk apa perintah ini?
Bisa. Makanya di sini memang banyak hal yang perlu dibenahi. Makanya saya ambilkan ini biar kalian tahu, oh seperti itu. Jadi kalian bisa menilai, oh supaya lebih baik harusnya seperti ini. Oh kalau cuma seperti itu nanti kurang bagus tampilannya dan seterusnya. Itu ya. Nih. Baik. Saya lanjutkan. Latihan soal pemrograman. Coba, ini sudah dikerjakan belum? Yang ini, kalian kan kuis ini sudah saya berikan kan ini. Sudah. Nah, coba kita lihat seperti apa. Atau nanti kalian yang ngerjakan. Coba, ayo ini jawabannya yang mana? Ini potongan program, jadi saya ambilkan langsung aja seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini tidak ada writing, tidak ada apa. Coba pikirkan, hasilnya seperti apa? Ini logika aja, logika kita bagaimana ya? Kalau ada potongan program yang seperti ini, kira-kira hasilnya apa? Siapa yang bisa? Kira-kira yang mana ini? Sudah ada yang menemukan? Waktunya mepet. Halo. Bisa mengerjakan? Siapa bisa menjelaskan dari tampilan ini? Dikerjakan bersama-sama aja, Pak. Boleh, oke. Ini waktunya habis sepertinya, nggak apa-apa. Ini waktu untuk kuisnya, coba. Pertama ya, coba perhatikan. Pertama ada memberikan nilai apa? Coba kamu tebak dulu yang mana sebelum saya jelaskan. X sama dengan 8 dan Y sama dengan 7. Nah, karena membalik aja kan? Kok bisa begitu? Coba kita lihat. Pertama X-nya diberikan nilai berapa? 7. 7. Y-nya berapa? 8. 8. Kemudian X yang baru. X yang baru itu rumusnya adalah X lama ditambah Y. Ya kan? Berarti X baru itu berapa nilainya? 15. Dari mana? X X lama 7 ditambah Y 8. Berarti 15. Ingat-ingat X-nya tuh 15. Kemudian Y baru. Ini Y baru ini. Kalau ini kan Y lama ya. Y baru itu rumusnya apa? X baru min Y. dikurangi Y lama. Kan gitu kan? X barunya tadi berapa? 15. 15 dikurangi Y berarti 8. 8. Oh berarti Y-nya jadi berapa? Y-nya jadi 7. 7. 15 kurangi 8. Ingat-ingat Y baru 7. Nah sekarang X baru lagi itu sama dengan apa? X yang lama belum lama sekali. Berarti masih X yang berapa ini? 15 dikurangi 15. dikurangi 7. 7. Berarti berapa X-nya? 8. 8. Berarti 3 ini sebetulnya perintah ini untuk membalik saja. X-nya jadi berapa?
8. 8. X-nya jadi 8, Y-nya jadi 7. Berarti 7. jawabannya yang mana? Yang opsi 2. Yang ini ya. Ya, betul. Ya kan? Nah, yang ini coba, yang ini pikirkan. Tadi sudah sedikit saya kasih F ya. Perhatikan potongan program berikut. Coba kita pikirkan bersama-sama atau kalian pikirkan dulu? Coba pikirkan dulu sebentar. F A lebih dari B, dan F C lebih dari A, dan TMP titik 2 sama dengan C, L TMP. Nah, coba gini aja, coba sebentar ya, perhatikan ke depan ya. Perhatikan di monitormu, saya jelaskan aja, dipikirkan bersama-sama ya, biar cepat ya. Coba perhatikan, F A lebih besar daripada B. Jadi perintah apa? Jika A lebih besar dari B, maka yang dijalankan yang mana? Yang dijalankan adalah baris yang ada di bawahnya ini. Jadi jika A lebih besar dari B, jadi yang dijalankan adalah 3 baris ini. Tapi jika A tidak lebih dari B, berarti kalau salah yang mana yang dijalankan? Ayo. Yang dijalankan adalah yang di bawah else ini. Atau mungkin sedang mengerjakan, silakan. Ini diberikan nilainya, A-nya itu 3, B-nya itu 5, C-nya itu 8. Berapakah output dari program tersebut? Siapa yang sudah bisa menemukan? Delapan. Dari mana? Coba. Di soal itu perintahnya mencari output. Nah, di apa itu Pak? Write dan TMP. Nah, TMP itu dari mana? Dari awal coba berikan penjelasan. Mulai F. saya langsung melihat TMP-nya Pak. Langsung lihat TMP-nya. Iya. TMP dari mana tahunya? Langsung di soalnya itu. Ini. Karena Iya. TMP sama dengan B nih. Yang TMP sama dengan C. TMP sama dengan C. Ini yang ini. Iya. Kok bisa yang ini kenapa? Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya kan. Yang lain mungkin, ayo dibantu temannya. Kok tahu seperti itu, kok bisa 8 gimana? Atau punya pendapat yang lain? Nah, coba kita pikirkan bersama ya, biar cepat, biar kalian paham, cepat paham. Coba kita lihat programnya. Jadi kalau mengerjakan program, dilihat dulu program. Saya tanya dulu, A-nya berapa? 3. 3. B-nya berapa? 5. 5. C-nya 8. 8. Sekarang kalau ditanya di awal, perintah awal, F A lebih dari B, itu berarti benar apa salah? Salah. Salah. Kalau salah, berarti ini dijalankan nggak then setelah then ini? Tidak. Tidak. Berarti yang dijalankan yang mana? Setelah L ini. Ya kan? Berarti yang ini kan? Iya. F C lebih dari B. Sekarang yang jalankan ini sudah nggak usah dipikir, jelas salah. Iya kan? Berarti yang di bawahnya S ini kita pikir. Sekarang kita pikir yang ini. F C lebih dari B. C-nya berapa tadi? 8. Lebih dari B. Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau benar, berarti yang jalankan yang mana?
yang Yang satu baris belum. itu TMP titik 2 sama dengan C. Yang S ini dijalankan nggak yang TMP sama dengan B? Tidak kan? Tidak. Tidak. Yang jalankan yang mana? TMP titik 2 sama dengan C, karena C-nya itu lebih besar dari B. Berarti TMP-nya sama dengan berapa? 8. Nah, setelah 8 karena ini tidak dijalankan, ada perintah apa? Right Right TMP. Berarti disuruh menampilkan apa? TMP. Nilai TMP. Berapa hasilnya berarti? 8. 8. Berarti yang ini. Paham ya itu ya? Iya. Ya, gitu cara berpikirnya, cara kerjakannya seperti itu. Gampang. Ya, betul. Luar biasa keren tahu. Nah, itulah tentang programnya. Mungkin dari sini ada yang mau tanyakan. Cukup bisa dipahami ya sore hari ini? Bisa Pak. Bisa ya. Alhamdulillah. Nanti banyak latihan yang harus kalian kalau masih bingung dari penjelasan, kalian nggak perlu nyatat nggak apa-apa, tapi kalian lihat nanti di YouTube-nya. Saya akan upload di YouTube. Ini saya rekam ya. Itu baik. Cukup ya? Atau ada pertanyaan? Ada hal yang perlu ditanyakan? Silahkan. Halo? Cukup Pak, insya Allah cukup. Cukup jelas ya? Baik, nanti saya kasih soal dan latihannya ya. Sementara sampai di sini dulu. Baik. Ya. Kalau ada hal, sudah presensi semuanya? Sudah. Sudah, baik. Kita kembali ke tampilan awal. Ya. Sudah selesai. Ya. Ini kita keluar dulu dari sini. Nah, baik. Hentikan berbagi. Ya. Nah, hari ini cukup lama ini tadi untuk menjelaskan bahasa pemrograman. Paling enggak kalian sudah mengetahui ya, oh program itu seperti itu. Cara membaca programnya, instruksinya caranya seperti itu, alurnya seperti itu, bagian-bagian program seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, sudah presensi semua. Coba bisa kita foto bersama untuk dokumentasi. Halo? Bisa ditampilkan? Ya. Devina, Eva, Tiara. Yang nggak masuk berarti Dina ya? Baik. Baik, kita cukupi sekian dulu. Ya, kita cukupi sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Nanti kita tentukan kemudian ya. Kalau menurut jadwal kapan? Atau paling tidak kalian besok berarti ikut tryoutnya dulu ya. Nanti untuk informasinya saya akan lebih jelasnya nanti saya umumkan. Ya, paling enggak kalian persiapan, paling enggak seperti itu tadi untuk pemrogramannya. Tapi kalau untuk matematikanya ya masih banyak lagi. Nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas ya matematikanya, ya juga program-program bahasa Pascalnya. Baik, saya rasa cukup. Bisa foto bebas silakan, mungkin perlu action ya. Oke. Ya. Ayo Devina. Ayo. Ya, ada. Baik, ini saya rekam ya, nanti saya tampilkan di YouTube. Baik, untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Sampai ketemu pertemuan-pertemuan berikutnya, saya umumkan berikutnya. Baik, boleh silakan bisa di live. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Bisa di live ya. Terima kasih.